Halo semuanya. Saat ini kita akan belajar biologi. Temanya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan contoh rantai makanan dan kalian bisa melihat di sini mulai dari produsen kemudian sampai pengurai. Setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan tingkat trofik. Tingkatan-tingkatan trofik. Pada tingkat trofik pertama, merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau, karena memiliki klorofil. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut dengan konsumen primer atau konsumen pertama. Konsumen pertama biasanya ditempati oleh hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut dengan konsumen sekunder atau konsumen 2. Ditempati oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Organisme pada tingkat trofik yang keempat disebut dengan konsumen tersier. Nah, biasanya konsumen tersier ini memakan hewan karnivora yang lainnya. Sedangkan organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi dinamakan dengan konsumen puncak. Manfaat rantai makanan. Yang pertama, sebagai interaksi langsung antar spesies. Kedua, memberi bentuk dalam ekosistem. Ketiga, mendukung pemangsa puncak. Keempat, membantu ekosistem. Kelima, menyediakan makanan. Keenam, menggunakan zat makanan. Ketujuh, mengurai senyawa organik. Komponen-komponen rantai makanan. Yang pertama, konsumen primer. Merupakan konsumen pertama yang mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah makhluk hidup herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen sekunder, yaitu konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi dari konsumen pertama. Contohnya adalah karnivora, seperti seekor kucing, anjing, ular, dan lain-lain. Komponen yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya adalah burung elang, harimau, singa, dan lain. Komponen yang berikut adalah dekomposer. Adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Dekomposer dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Jenis-jenis rantai makanan. Yang pertama adalah rantai makanan perumput. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertamanya. Perhatikan rantai makanan berikut. Di sini kalian bisa melihat rumput dimakan oleh belalang.
Rumput ini merupakan produsen pertama, sedangkan belalang merupakan K1 atau konsumen pertama. Belalang kemudian dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Kemudian katak dimakan oleh ular. Nah, ular di sini sebagai konsumen ketiga. Dan terakhir, ular dimakan oleh burung elang. Meskipun burung elang tidak dimakan oleh konsumen di tingkat yang lebih tinggi lagi, tapi burung ini bisa mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, di sini ada jamur atau bakteri. Hasil penguraian bangkai burung elang tersebut yang nantinya akan diserap oleh tanah sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah rantai makanan detritus. Suatu organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup disebut dengan detritivore. Perhatikan rantai makanan berikut. Detritus adalah suatu hancuran atau fragmen dari organisme, baik itu berupa hewan maupun tumbuhan yang mati. Dan sisa organisme seperti kotoran hewan, ada daun, ranting yang gugur yang dapat diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Kemudian yang termasuk organisme pemakan detritus disebut juga dengan detritivore, seperti cacing, rayap, dan keluing. Yang berikut adalah rantai makanan parasit. Merupakan organisme yang hidup dengan cara merupakan organisme lain atau yang disebut dengan inang. Perhatikan gambar berikut. Ada kerbau, kemudian ada kutu, burung jalak, dan elang. Nah, di sini kalian bisa melihat kutu yang hinggap di kerbau. Kemudian dimakan oleh burung jalak. Selanjutnya, burung jalak dimakan oleh burung elang. Yang berikut adalah rantai makanan saprofit. Saprofit merupakan suatu istilah bagi organisme yang mampu menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Misalnya, kayu lapuk, kemudian ditumbuhi jamur, lalu dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh rubah. Organisme saprofit berbeda dengan detritivore. Saprofit dapat mengurai bahan organik sisa jasad mati menjadi bahan anorganik atau mineral yang diserap lagi oleh tumbuhan. Contoh organisme saprofit adalah bakteri, jamur, dan lumut kerak. Contoh rantai makanan. Rantai makanan di sawah. Ekosistem di sawah termasuk dalam suatu ekosistem buatan dengan keanekaragaman hayati yang rendah. Perhatikan contoh rantai-rantai makanan berikut. Padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati dan diuraikan oleh bakteri. Kemudian yang berikut, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular mati, kemudian diuraikan. Yang berikut, padi dimakan oleh belalang kecil dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, ini adalah contoh-contoh rantai makanan di sawah dan masih ada contoh-contoh yang lain ya. Yang berikut adalah rantai makanan di laut. Makhluk hidup yang ada di laut adalah sebagai berikut. Fitoplankton. Nah, fitoplankton ini merupakan suatu makhluk hidup bersel satu dengan ukuran sangat kecil dan melayang-layang di tengah laut. Fitoplankton dalam suatu ekosistem laut memiliki peran sebagai produsen. Yang berikut ada zooplankton. Zooplankton merupakan salah satu hewan dengan ukuran kecil yang hidupnya melayang-layang di dalam air.
Organisme ini tidak memiliki klorofil sehingga berperan sebagai konsumen tingkat pertama yang memakan fitoplankton sebagai sumber energi. Predator merupakan salah satu hewan yang menempati posisi tertinggi dalam suatu piramida rantai makanan dalam ekosistem laut. Salah satu contohnya adalah ikan paus. Ikan tersebut akan memakan ikan-ikan besar dan ikan-ikan kecil sebagai sarana untuk mendapatkan suatu energi karena ia tidak mampu membuat makanan sendiri. Yang berikut adalah rantai makanan di laut. Nah, bisa dilihat ya, contoh rantai makanan di laut. Ada plankton, ada ikan kecil, ikan tuna, manusia, kemudian dekomposer atau pengurai, kemudian energi matahari, fitoplankton, karena fitoplankton ini membutuhkan energi matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan udang kecil. Udang kecil dimakan ikan dimakan singa laut dimakan hiu mati akan diuraikan. Kemudian energi matahari, alga dimakan ikan kecil dimakan ikan tuna dimakan hiu mati akan diuraikan. Nah, ini adalah contoh-contoh rantai makanan yang ada di laut. Nah, kemudian energi matahari ada fitoplankton, zooplankton, udang kecil, gurita, dan manusia. Ya, jadi yang sering makan gurita, sering makan ikan, semua itu adalah manusia, termasuk karnivora ya. Yang berikut adalah rantai makanan di sungai. Di dalam suatu ekosistem sungai, kita jumpai berbagai organisme hidup seperti alga, fitoplankton yang berperan sebagai produsen. Nah, jadi kita bisa lihat contoh-contoh rantai makanan berikut. Ada matahari, alga, ikan salmon, beruang pengurai, ya, beruang mati dan akan diuraikan. Kemudian matahari, alga, ikan kecil, burung bangau, ada buaya mati akan diuraikan. Dan ada matahari, fitoplankton, yuyu, burung bangau mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Yang berikut adalah rantai makanan di hutan. Nah, hutan merupakan salah satu bentuk contoh suatu ekosistem alami. Nah, kita akan lihat ada matahari, kemudian rumput. Rumput membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Kemudian rumput dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, elang mati akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nah, kemudian matahari, tanaman dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, elang mati, kemudian akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di dalam hutan. Yang berikut adalah rantai makanan kebun. Kebun merupakan salah satu contoh suatu ekosistem buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Pada umumnya, kebun akan lebih banyak ditanami tanaman budidaya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini adalah contoh-contoh rantai makanan di kebun. Matahari, kemudian budidaya tanaman. Budidaya tanaman apa saja sayur mayur, kemudian ada buah-buahan, dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular mati akan diuraikan oleh bakteri atau
jamur. Contoh yang berikut matahari, ada tanaman dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh musang, kemudian musang mati akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, ini adalah contoh-contoh rantai makanan yang ada di kebun. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan, perbedaannya dengan rantai makanan adalah organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Organisme dalam rantai makanan lebih sedikit. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa dalam jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Dan dalam jaring-jaring makanan ini, setiap konsumen dapat memilih produsen yang ingin dimakan. Dan juga konsumen kedua, ketiga, dan seterusnya bisa memilih konsumen pertama yang akan dimakan. Nah, ini juga adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Jadi kalian bisa melihat ada banyak sekali rantai makanan yang terdapat dalam jaring-jaring makanan tersebut. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di darat. Yang berikut adalah piramida ekologi. Merupakan suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antar trofik satu dengan trofik yang lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Makin tinggi tingkat trofiknya, jumlah individunya semakin sedikit. Tingkat trofik tersebut terdiri dari konsumen primer, konsumen sekunder, ada konsumen tersier. Dalam peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam, hanya sebagian kecil zat makanan dari produsen yang digunakan oleh konsumen pertama. Demikian juga, hanya sebagian kecil zat makanan yang tersedia pada konsumen pertama yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen kedua, dan seterusnya. Oleh karena itu, agar masing-masing tingkatan konsumen mendapat zat makanan yang cukup, tingkatan trofik di bawahnya haruslah mempunyai massa lebih besar. Dengan kata lain, massa produsen harus lebih besar daripada massa konsumen pertama, dan massa konsumen pertama lebih besar dari massa konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, perbandingan antara produsen dan konsumen-konsumennya membentuk suatu bentuk bangun piramida yang disebut dengan piramida makanan atau piramida ekologi. Yang tadi sudah dijelaskan tentang piramida ekologi, ya. Suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antar trofik satu dengan trofik yang lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Jenis-jenis piramida ekologi. Yang pertama adalah piramida energi. Piramida ini menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem.
Tingkatan trofik yang menyediakan energi terbesar terdapat pada produsen, kemudian konsumen pertama, konsumen kedua, dan seterusnya. Makin tinggi tingkatan konsumen, makin kecil jumlah energi yang tersedia pada tingkat trofik tersebut. Produsen selalu merupakan bagian yang terbesar dan terletak di dasar piramida jumlah piramida biomasa maupun piramida energi. Yang berikut adalah piramida biomasa. Suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Bentuknya mengecil ke arah puncak, tetapi juga dapat berbentuk terbalik. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah, yang berarti jumlah individunya sedikit dan umumnya jumlah karnivora pada puncak piramida bertubuh besar. Piramida biomasa disusun berdasarkan berat kering total dari jumlah organisme yang hidup dalam suatu ekosistem. Yang berikut adalah piramida jumlah. Piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Organisme dalam piramida jumlah mulai dari tingkat trofik terendah sampai tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, serta konsumen tersier. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tumbuhan dalam trofik pertama lebih besar dibandingkan dengan konsumen primer atau hewan. Di trofik kedua, jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit atau lebih kecil dari konsumen primer, serta jumlah organisme tersier lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Terima kasih. Selamat belajar. Karena dengan belajar, kita mengetahui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita.